Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aduh, kelompok 9 ingin mempresentasikan analisis teori pelanggaran harapan dengan studi kasus konflik komunikasi di media sosial. Di sini saya ada Bani Jagwani, lalu saya ada saya dari Rifki Fadila Harun. Ada Prayoga Muiz. dan Saya Muhammad Faris Febriandra. oke, saya akan menjelaskan tentang konsep utama. Di sini teori pelanggaran harapan diputuskan oleh Burgon pada tahun 76. Namun lebih jelas lagi pada tahun 78. Teori ini tuh menjelaskan bagaimana orang merespon perilaku yang tidak sesuai dengan harapan dalam komunikasi. Harapan ini dibentuk oleh norma sosial, hubungan pribadi, dan situasi. Jadi ketika ada seseorang melanggar harapan, reaksi emosi bisa positif atau negatif, tergantung dari nilai pelanggarannya dan nilai pelaku. Pelanggaran dari orang yang disukai cenderung lebih mudah diterima. Dari pelanggaran harapan ini menekankan bahwa reaksi terhadap pelanggaran bergantung bukan cuma pada tindakannya, tapi siapa yang melakukan dan konteksnya itu apa. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Faris. Maaf Faris, suaranya belum ada. Selanjutnya, ya, selanjutnya respon influencer terhadap komentar netizen yang bertentangan dengan self branding yang telah dibuat. Di era digital ini, media sosial sebagai tempat utama untuk berinteraksi antara masyarakat dan tokoh terkenal. Influencer sebagai individu yang memiliki banyak pengikut diharapkan mematuhi norma komunikasi, menunjukkan keterbukaan serta responsif terhadap umpan balik. Namun, fenomena influencer yang menanggapi kritik dengan bahasa yang tidak sopan seringkali muncul dan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Next. Nah, selanjutnya ada analisis teori. Yang pertama ada harapan atau ekspektasi. Nah, masyarakat berharap agar para influencer menanggapi kritik dengan sabar dan santun, menjadi teladan bagi pengikut dan memiliki komunikasi yang terampil. Yang B, pelanggaran atau violation. Tanggapan yang emosional dan tidak sopan dari seorang influencer mencerminkan pelanggaran dalam berkomunikasi yang dianggap tidak memenuhi standar sosial terhadap tokoh masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang C, significance of violation. Negatif. Banyak pengguna internet berpendapat bahwa tanggapan ini kasar, defensif, dan tidak layak. Bahwa tanggapan ini kasar, terutama karena ditunjukkan kepada para pengikutnya. Positif bagi sebagian. Beberapa penggemar menganggap ini sebagai bentuk keterus-terangan dan keberanian untuk membeli, membela diri dari pengawasan moral. Lalu selanjutnya yang D, valensi penghargaan komunikator. Nilai individu dalam FFT mempengaruhi keputusan mengenai apakah pelanggaran diterima atau ditolak dalam situasi ini. Influencer dikenal sebagai individu modis, progresif, dan blak-blakan. Oleh karena itu, sejumlah pengikutnya menerima bahkan mendukung aksinya, namun mereka yang berkolaborasi dengan menarik diri dari kontrak karena tidak ingin terkait dengan masalah moral. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kasus. Reputasi pribadi terpecah. Para penggemar setia tetap di sisi, sementara pendatang baru dan pengguna internet netral mulai menjauh. Selanjutnya, branding profesional. Salah satu merek kosmetik memutuskan untuk mengakhiri kolaborasi promosi. Selanjutnya, citra di media ditampilkan di berbagai platform medsos sebagai contoh influencer yang tidak berhasil menghadapi kritik publik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan strategi pelanggaran harapan dari kasus influencer. Yang pertama ada strategi positive violation yang memberikan kejutan positif kepada netizen-netizen tidak berpikir negatif. Yang kedua ada reward valence enhancement, memastikan bahwa publik tetap menilai tinggi influencer tersebut. Yang ketiga ada hindari pelanggaran negatif
Tujuannya untuk menjaga agar pelanggaran harapan ini tidak merusak citra si influencer. Kesimpulan dari kasus ini adalah pelanggaran harapan dalam interaksi di platform sosial tidak selalu dianggap buruk, tetapi bergantung pada lingkungan secara berindividu. Influencer sebagai orang yang dikenal ramai publik mempunyai harapan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. EVT memberikan penjelasan mengenai mengapa respon terhadap pelanggaran komunikasi bervariasi tergantung pada nilai sosial atau nilai pandangan kita masing-masing. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin lebih jelasnya akan kita diskusi di dalam kelas besok kali ya. Iya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.